Halo adik-adik Halo, Tuna halo, semua. hai adik-adik Tuna semua. Hai adik-adik, hari ini kita berbicara tentang harapan. Get hope, share hope. Nah, topik kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kakak-kakak pembina Tunas. Apa sih kak pengharapan itu? Pengharapan merupakan proses penantian yang akan terjadi nanti dalam kehidupan manusia. Pengertian nanti di sini menyangkut kehidupan manusia sebelum dan sesudah kematian. Kita harus meletakkan dasar pengharapan kita kepada Yesus Kristus, karena Dialah Allah dan Juru Selamat kita. Kita jangan meletakkan dasar pengharapan kita kepada usaha, pada kekuatan, ataupun kemampuan pribadi kita sendiri. Kita harus meletakkannya kepada Allah, karena kita tahu bahwa ketika kita meletakkan dasar pengharapan kita kepada Allah, maka Allah akan turut campur tangan dalam masa depan kita, dan kita diberikan masa depan yang cerah, ya, masa depan yang penuh harapan, karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah ingkar janji dan Dia selalu menepati janjinya. Nah sekarang saya mau tanya Kak Steve, punya pengalaman nggak tentang harapan itu sendiri? Atau apa pernah kehilangan harapan? Dulu kakak pernah ujian matematika, ujiannya susah banget menurut kakak. Dan saat itu kakak udah belajar semalaman, namun tetap nggak ngerti apa-apa. Akhirnya kakak masuk besok ke ujian dengan pasrah dan kakak yakin udah pasti fail, karena kakak udah bener-bener nggak punya harapan, kakak bener-bener nggak percaya diri kalau kakak bakal lulus. Tapi tahun depannya kakak belajar lagi dan harapan itu datang, dan beneran kakak lulus dengan nilai yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Luar biasa kesaksiannya Kak Stefanus ya. Oke, sekarang saya mau tanya Kak Steven. Kak Steven, bagaimana jika manusia itu merasa hidupnya tidak sesuai dengan harapannya? Nah, adik-adik, seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita harapkan adalah yang terbaik buat kita. Tapi terkadang kita juga nggak sadar nih, apa yang udah kita harapkan dan yang kita anggap baik buat kita, justru malah menjadi buruk buat kita. Coba deh, kita buka firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8-9. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa lihat bahwa rancangan Tuhan dan jalannya Tuhan itu lebih tinggi daripada rancangan kita dan jalannya kita. Oleh karena itu terkadang demi kebaikan kita, bahkan demi menyelamatkan kita, Tuhan itu menyingkirkan apa saja yang sudah menjadi harapan kita dan apa saja yang sudah kita anggap baik buat kita, karena Tuhan tahu justru itu nggak baik buat kita. Jadi kalau hidup kita nggak sesuai dengan harapan kita, adik-adik harus ingat bahwa rancangan Tuhan itu jauh di atas rancangan kita, dan jalannya Tuhan itu jauh di atas jalannya kita, dan Tuhan itu sangat teramat mengasihi kita. Jadi yang Tuhan mau hanya kita seperti di Roma 12 ayat 12, yaitu tetap bersukacita di dalam pengharapan, dan kita tetap bersabar dalam kesesakan, dan juga kita selalu bertekun di dalam berdoa. Nah, sekarang pertanyaannya saya mau tanya Kak Elizabeth. Kak Eli, bagaimana cara kita membangkitkan harapan di dalam diri kita sendiri? Luar biasa pemeliharaan Tuhan terhadap kita semua. Adik-adik, kalian jangan menyerah, jangan berputus asa, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tumbuhkan semangat untuk selalu bangkit dan berharap kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jangan padamkan iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Teruslah berharap walaupun seolah-olah tidak ada harapan. Mazmur Daud katakan, "Bangunlah hai jiwaku." Mari kita belajar seperti Raja Daud untuk memberi semangat jiwa kita, untuk selalu bangkitkan semangat kita untuk berharap kepada Tuhan, karena Dialah penolong kita, karena Dialah solusi hidup kita, karena Dialah harapan kita. Mari kita katakan pada jiwa kita untuk selalu berharap. Kita katakan, "Bangunlah hai jiwaku." Pak Ade, gimana cara kita
berbagi harapan atau kekuatan atau menguatkan orang lain, sedangkan kita sendiri juga merasa sedang berusaha untuk berpengharapan gitu. Gimana Pak Ade? Bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang membebani atau memberatkan kita. Nah, tentu saja sikap kita harus tetap optimis, tidak hilang pengharapan, tidak putus asa. Nah, dari mana rasa optimis itu ada? Rasa optimis itu ada ketika kita tetap memiliki pengharapan. Nah, pengharapan ini sebagai hasil dari rasa yakin kita, percaya kita kepada Tuhan. Atau saya katakan iman. Nah, ini harus dapat kita bagikan kepada orang-orang lain, dapat ditularkan rasa optimis itu. Yang pertama, kita melalui diri kita dulu, sikap kita dulu. Kita tidak lemah, kita tetap yakin, kita tidak putus asa, sehingga orang lain bisa melihat kekuatan itu ada di dalam diri kita. Nah, ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang kedua, kita bisa membagikan pengalaman, bisa sharing, bisa memberikan pendapat kepada mereka, tentu saja dengan tidak menghakimi, tidak menggurui, dan ini harus kita lakukan dengan sejujur-jujurnya. Jadi tidak ada pura-pura kuat ya. Nah, pada kesimpulannya ya kita harus bagikan rasa optimis ini kepada orang-orang lain, kita tularkan sehingga mereka juga beroleh kekuatan di dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati. Seru sepertinya topik kita ini ya. Selanjutnya saya mau tanya ke Henry nih. Ke Henry, kenapa sih manusia itu seringkali kehilangan harapan? Ketika kita tahu bahwa kita menaruh harapan kita kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan hilang harapan. Mengapa manusia sering hilang harapan? Karena mereka tidak menaruh harapan mereka pada dasar yang benar. Sebagai seorang Kristen, kita jangan mengkonsumsi apa yang dunia berikan mengenai harapan tersebut. Karena kita tahu bahwa dalam Kristus kita mempunyai masa depan yang penuh harapan. Jadi, lihatlah apa yang firman Tuhan katakan mengenai harapan, sehingga kita tidak akan hilang harapan tersebut. Bahkan kita memperoleh harapan di dalam Yesus Kristus. Semangat buat Semangat semua. ya, Kalian semua. semuanya tetap Tuhan semangat memberkati. ya. Semangat buat Tuhan semua. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung